Assalamualaikum guys, hai semua, dari kelompok 4. Odo Aksat, Odo Isa Adah, Odo Acep, Odo I Setiani. Kami akan menjelaskan tentang psikologi kepribadian Alfred Adler. Ayo kita gas sepuh. Dalam pembahasan ini kita memiliki 4 poin, yaitu pertama biografi Alfred Adler, kedua definisi neo-Freudian, ketiga prinsip-prinsip dasar, dan keempat pendekatan Adler terhadap kepribadian. Poin pertama, Alfred Adler. Alfred Adler merupakan teman Freud dan presiden pertama Vienna Psychoanalytical Society. Ia adalah ahli teori besar pertama yang melepaskan diri dari Freud. Dia kemudian mendirikan sekolah psikologi yang disebut psikologi individu, yang berfokus pada upaya untuk mengimbangi perasaan rendah diri. Adler mengajukan konsep kompleks inferioritas. Kompleks inferioritas mengacu pada perasaan seseorang bahwa mereka tidak berharga dan tidak memenuhi standar orang lain atau masyarakat. Gagasan Adler tentang inferioritas mewakili perbedaan besar antara pemikirannya dan pemikiran Freud. Freud percaya bahwa kita dimotivasi oleh dorongan seksual dan agresif. Tetapi Adler percaya akan pentingnya hubungan sosial. Melihat perkembangan masa kanak-kanak muncul melalui perkembangan sosial dan bukan melalui tahapan seksual yang diuraikan Freud. Adler mencatat keterkaitan umat manusia dan kebutuhan untuk bekerja sama demi kemajuan semua orang. Dia berkata, kebahagiaan umat manusia terletak pada kerjasama dalam hidup, seolah-olah setiap individu telah menetapkan tugas untuk berkontribusi pada kesejahteraan bersama, dengan tujuan utama psikologi adalah untuk mengenali persamaan hak dan persamaan orang lain. Dengan gagasan ini, Adler mengidentifikasi 3 tugas sosial mendasar yang harus kita semua alami, yaitu tugas pekerjaan, tugas sosial, dan tugas cinta. Daripada berfokus pada motif perilaku seksual atau agresif seperti yang dilakukan Freud, Adler berfokus pada motif sosial. Dia juga menekankan motivasi sadar daripada motivasi tidak sadar, karena dia percaya bahwa 3 tugas sosial mendasar diketahui dan dilakukan secara eksplisit. Hal ini bukan berarti bahwa Adler juga tidak percaya pada proses-proses yang tidak disadari. Dia percaya, tetapi dia merasa bahwa proses-proses yang disadari lebih penting. Salah satu kontribusi besar Adler terhadap psikologi kepribadian adalah gagasan bahwa urutan kelahiran membentuk kepribadian kita. Ia mengusulkan agar kakak-kakak, yang awalnya menjadi fokus perhatian orang tua mereka, namun harus membagi perhatian tersebut begitu ada anak baru yang bergabung dalam keluarga, memberikan kompensasi dengan menjadi orang yang berprestasi. Anak bungsu, menurut Adler, bisa saja bersikap manja sehingga anak tengah mempunyai kesempatan untuk meminimalisir dinamika negatif anak bungsu dan tertua. Meskipun banyak mendapat perhatian, penelitian belum secara meyakinkan mengkonfirmasi hipotesis Adler tentang urutan kelahiran. Poin kedua, neo-Freudianisme. Neo-Freudianisme adalah pendekatan psikoanalitik yang berasal dari pengaruh Sigmund Freud tetapi memperluas teorinya ke aspek sosial atau budaya psikoanalisis dibandingkan aspek biologis. Aliran psikiater dan psikolog neo-Freudian adalah sekelompok ahli teori atau penulis Amerika yang memiliki hubungan longgar pada pertengahan abad ke-20. Yang berusaha menyatakan kembali teori Freudian dalam istilah sosiologis dan menghilangkan hubungannya dengan biologi. Poin ketiga, prinsip-prinsip dasar. Menurut Adler, manusia pada dasarnya dimotivasi oleh dorongan sosial. Setiap orang menghubungkan dirinya dengan individu lain. Adler menempatkan kepentingan sosial di atas diri sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan sosial, seseorang terjun dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Dengan demikian, Adler menyimpulkan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Ada 7 prinsip dasar yang terkandung di dalam teori psikologi individual, mazhab Adlerian. Perhatikan uraian berikut ini. 1. Prinsip inferioritas. Adler menyatakan bahwa manusia mempunyai potensi untuk merasa rendah diri. Seseorang cenderung melihat banyak individu lain mampu meraih sesuatu yang tidak dapat dilakukannya. Perasaan ini muncul ketika seseorang ingin menyaingi individu lain. Ia terdorong untuk mencapai taraf perkembangan yang lebih tinggi. Ketika telah mencapai taraf perkembangan tertentu, ia melihat individu lain yang ternyata lebih baik darinya.
Moko, di dalam dirinya timbul kembali keinginan untuk melebihi tingkatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa manusia selalu merasa rendah. Adler membuat istilah maskuline protest, yaitu perasaan rendah diri berkaitan dengan kelemahan dan kewanitaan yang membuat kepribadian individu bersifat dinamis. Dalam hal ini, individu terus berupaya mencapai kondisi yang kuat dalam menggantikan perasaan rendah dirinya tersebut. 2. Prinsip superioritas. Menurut Adler, manusia adalah makhluk agresif yang terus-menerus berupaya mempertahankan hidup. Hal ini mendorong setiap individu untuk mencari kekuatan fisik dan simbolik. Orang yang tidak memiliki agresivitas biasanya merasa tak berdaya. Jadi, sesuatu yang diinginkan manusia adalah kekuatan. Dengan kekuatan, manusia berhasrat mencapai kesempurnaan. Dorongan superior ini bersifat universal dan tidak mengenal batasan waktu. Melalui dorongan ini, manusia berupaya untuk meninggalkan perasaan rendah diri. 3. Prinsip gaya hidup. Dalam upaya mencapai kesempurnaan, manusia memerlukan cara yang oleh Adler disebut gaya hidup. Dalam hal ini, gaya hidup individu merupakan kombinasi dari dua hal. Pertama, dorongan dari dalam dirinya yang mengatur arah perilaku. Kedua, dorongan dari lingkungan yang dapat menambah atau menghambat arah dorongan dari dalam diri tersebut. Di antara keduanya, dorongan dari dalam diri memiliki kedudukan yang lebih penting. Sebab, melalui dorongan tersebut, seseorang dapat menafsirkan kekuatan-kekuatan di luar dirinya. Dengan demikian, ia dapat mengambil sikap menyerang atau menghindar. Adler tidak menerima pandangan yang menyebut manusia adalah produk lingkungan. Menurutnya, gaya hidup manusia justru lebih banyak dipengaruhi hal-hal yang berkembang di dalam dirinya. Gaya hidup dibentuk oleh kekuatan dari dalam diri yang dibawa sejak lahir serta kekuatan yang datang dari lingkungan. Gaya hidup sangat menentukan cara pandang manusia terhadap semua pengalamannya. Sebagai contoh, individu yang gaya hidupnya berkisar pada perasaan diabaikan dan tidak disenangi akan memandang seluruh pengalamannya dari perspektif tersebut. Menurut Adler, gaya hidup manusia bersifat konstan. Hal yang berubah hanyalah cara untuk mencapai tujuan serta penafsiran untuk memuaskan gaya hidup. Misalnya, seseorang di masa lalunya tidak disayangi. Dalam hal ini, kasih sayang di masa lalu tidak lagi penting. Namun, kasih sayang di masa depan akan dapat mengobati masa lalunya. Gaya hidup sukar untuk diubah karena berhubungan dengan emosi yang kuat. 4. Prinsip diri kreatif. Menurut Adler, kreativitas adalah penggerak utama bagi semua tingkah laku individu. Jika gaya hidup bersifat mekanis, maka diri kreatif lebih dari itu. Diri kreatif murni diciptakan oleh individu yang selalu menginginkan dan membuat hal berbeda dari sebelumnya, melakukan inovasi. Hal ini kemudian menghasilkan kepribadian baru. 5. Prinsip diri sadar. Adler menempatkan kesadaran sebagai inti kepribadian individu. Manusia menyadari segala hal yang dilakukannya setiap waktu sehingga dapat menilai dan melakukan autokritik. Tindakan yang tak disadari pada suatu waktu tidak akan diingat oleh individu. Ingatan adalah fungsi jiwa yang tidak bekerja secara efisien. Keadaan tidak efisien ini disebabkan kondisi tubuh yang kurang sempurna, khususnya otak. Adler menentang sekaligus menganggap konsep alam tak sadar Freud sebagai mistik. Telah berpendapat manusia sangat sadar dengan hal-hal yang dilakukan dan sesuatu yang dicapainya. Dengan demikian, manusia dapat merencanakan dan mengarahkan perilaku ke arah tujuan yang dipilih secara sadar. 6. Prinsip tujuan semu. Adler menganggap hal terpenting bagi individu bukanlah sesuatu yang telah dilakukannya, melainkan apa yang akan dikerjakan dengan diri kreatifnya. Hal ini terjadi secara alamiah pada setiap individu. Seseorang masuk perguruan tinggi bukan didorong oleh nilainya saat SMA, tetapi, misalnya agar kelak menjadi ilmuwan. Dengan demikian, tujuan yang dirumuskan oleh individu bersifat semu karena hal itu mungkin tidak terrealisasi. Akan tetapi, justru hal itulah yang diperjuangkannya. Tujuan semu ini tak dapat dipisahkan dari diri kreatif dan gaya hidup. Manusia bergerak dari perasaan inferior ke arah superioritas melalui gaya hidup dan diri kreatif, semata-mata didorong oleh tujuan semu.
Kepribadian manusia sepenuhnya sadar akan tujuan semu sehingga ia selanjutnya menafsirkan hal-hal dalam kehidupannya sehari-hari berkait. 7. Prinsip minat sosial. Adler mempercayai manusia dilahirkan dengan minat sosial yang bersifat universal. Kebutuhan ini terwujud dalam komunikasi dengan orang lain. Individu diarahkan untuk memelihara dan memperkuat perasaan sosial sehingga dapat meningkatkan kepeduliannya terhadap orang lain. Individu belajar melatih munculnya jiwa superior. Akan tetapi, ia akan mampu mengendalikannya karena ditarik oleh minat sosialnya. Proses-proses ini justru semakin memperkoyo perasaan superiornya. Sebab, ia menyadari masyarakat yang kuat akan membantunya mencapai pemenuhan perasaan superior. Poin keempat, pendekatan Adler terhadap kepribadian. Adler berpendapat kepribadian manusia dapat dijelaskan secara teleologis, yaitu bagian ideal dari alam bawah sadar individu yang bekerja untuk mengubah perasaan rendah diri menjadi superior, lengkap. Jadi, bangunan utama psikologi individual adalah perilaku manusia dipandang sebagai suatu kompensasi terhadap perasaan inferioritas. Tujuan hidup manusia dipandang sebagai upaya mengatasi perasaan inferior menuju superior. Perasaan inferior tumbuh di dalam diri seseorang sejak kecil dan berasal dari 3 sumber, yaitu organ fisik yang kurang sempurna, terlalu dimanja, sering mendapat penolakan. Terkadang perasaan inferior ini terlalu berlebihan pada diri seseorang sehingga menghambat perkembangannya. Karena berorientasi pada kompensasi inferioritas individu, psikologi individual Adler memiliki pendekatan yang jelas dalam hubungannya dengan individu. Pertama, psikologi individu bersifat fenomenologis, yakni melihat dunia dalam kerangka subjektif klien. Kedua, manusia dipandang sebagai makhluk sosial, kreatif, dan setiap tindakannya didasarkan pada tujuan tertentu yang terpadu. Implikasinya, klien dipandang sebagai bagian integral dari sistem sosial, holisme. Ketiga, individu dianggap mempunyai interest, kepentingan sosial. Individu adalah bagian dari masyarakat yang berupaya menangani masalah-masalah sosialnya. Dalam hal ini, setiap orang memiliki kebutuhan dasar, yakni perasaan aman, diterima, serta berguna. Karena itulah Adler menganggap jika kepentingan sosial berkembang maka rasa inferior dan keterasingan individu akan berkurang. Adapun tujuan konseling Adler adalah sebagai berikut. 1. Mengubah persepsi dan gaya hidup yang keliru dari klien. Konselor cenderung mencari kesalahan berpikir dan memberikan penilaian terhadap persepsi serta sikap yang salah terhadap realitas. Hal itulah yang menyebabkan individu bersikap egois serta memiliki ambisi yang tidak masuk akal. 2. Mengurangi intensitas perasaan inferior klien dengan cara memberi dukungan bahwa ia mempunyai kemampuan. Jika rasa inferior berkurang atau hilang, klien akan mampu mencapai kebahagiaan hidup serta menjalani interaksi sosial dengan baik. 3. Meningkatkan minat sosial klien dengan cara menumbuhkan kesadaran akan kedudukannya sebagai salah satu bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Selain itu, klien perlu dilatih menangani dunia sosial untuk mencapai masa depan yang lebih baik. 4. Mempertentangkan mekanisme superioritas dalam individu. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan pemahaman atau mengevaluasi dampak yang dihasilkan kepada orang lain serta merenungkan akibat yang ditanggung karena menjadikan superioritas sebagai prioritas utama. Cukup sekian guys. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesalahan kalian sudah saya maafin. Matur suwun. Wassalamualaikum.